Halo Earth Signs, Virgo, Capricorn, Taurus. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi kalian minggu ini. Semua tentang kamu di minggu ini. Oke. Untuk tema reading, gue udah pre-shuffle dan keluarnya dan Mystical Wisdom Oracle card keluarnya money. Money. Find a way to abundance. Cari jalan menuju ke limpahan, ke yang melimpah. Oke. Nah, sekarang pakai tarot ya. Energi secara total general buat Earth sign ya. Incoming energi hari ini incoming energi ya, maksudnya energi yang masuk yang akan datang di minggu ini untuk kamu semua Virgo, Capricorn, dan Taurus di minggu ini. Secara finansial, kehidupan sosial, asmara, dan tantangan atau rintangan, challenge di minggu ini. The best way to move forward ya, enggak deh, jangan itu. The best way move forward itu nanti terpisah, dan subconscious di bawah dan energi di bawah sadar secara keseluruhan untuk kalian Earth sign di minggu ini. Oke. Yang kemudian akan gue separate seperti minggu lalu ya. Akan dimulai oleh Virgo karena Virgo yang yang sebentar lagi ulang tahun ya. Virgo, energi overall kalian dalam minggu ini apa? Challenge kalian spesifik itu apa di minggu ini? The best way to move forward, langkah yang paling baik untuk melewati minggu ini itu apa? Ya, outcome ya, oke. Dan begitu pun juga dengan dengan Capricorn dan Taurus. Dan masing-masingnya akan gue tutup dengan guidance dan universe tarot. Oke, kita mulai ya. Doanya kenceng banget. Oke. Earth sign minggu ini energinya yang masuk apa? Finansial, social life. Two of Wands. Incoming energinya minggu ini. Secara finansial, Page of Swords. Kehidupan sosial, Eight of Swords. Asmara dan percintaan, Nine of Swords, makin parah. Nine of Swords. Oke. Challenge ya kalian untuk minggu ini. Tralala. The Tower. Energi secara keseluruhan di bawah alam sadar kita kalian adalah Eight of Pentacles. Kerja Virgo banget ya, Virgo. Oke, di bawahnya ada apa? Ten of Wands. Di bawahnya ada apa? Two of Swords. Nine of Wands. Oke. Jadi kalian lagi bertahan nih ya. Kalian lagi bertahan. Sebelum melepaskan, tahu nggak sih? Kuncian aja nih dari gue. Kalian mau bertahan kayak gimana pun, pada saatnya nanti akan kalian lepaskan. Resistensi itu untuk apa?
sekarang atau nanti akan kalian lepaskan, percaya deh. Oke. Nah, sekarang kita kita bicara mengenai incoming energi, energi yang masuk minggu ini, ya, adalah Two of Wands. Kalian di persimpangan jalan, atau kalian di persimpangan jalan karena kalian sudah menetapkan ingin berubah haluan atau ingin memulai sesuatu yang baru, atau kalian sudah mulai merencanakan, ya, lebih ke depannya kalian ingin seperti apa gitu. Kalian ingin bagaimana? Apa yang kalian ingin lakukan gitu. Nah, tetapi untuk sampai ke sana kalian dihadapkan pada persimpangan jalan. Two of Wands. Kesini apa kesana ya gitu. Gak mungkin kan gue ngambil dua-duanya. Gak bisa dibelah kita, Bu. Secara finansial kita dapat Page of Swords. Kita lagi riset, kita lagi kepo, kepo-keponya, kepingin tahu tentang banyak hal, ya, yang mana secara finansial mungkin kita semua lagi dalam krisis, kebanyakan rata-rata dari kita, ya, masalah pandemik ini. Jadi, dan kebetulan dengan segala macam yang terjadi pun mempengaruhi cara berpikir kita dalam apa sih kalau emang kita harus memulai sesuatu yang baru tuh. Sekarang mungkin ada saatnya kita mulai lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan pelayanan seperti apa yang akan kita kembangkan, gitu kan. Jadinya Page of Swords, kepo, kepingin tahu, riset, pingin belajar, ya. Ini sebenarnya memata-matai, cuman secara finansial kok kayaknya jadinya ini ya, kayak saham gitu loh, kayak lagi main saham. Dengan segala perubahan politik yang ada gitu, situasi yang memanas gitu, baiknya gue bertindak apa gitu. Seperti itu contohnya gitu. Find a way to abundance. Jadi kita lagi mempelajari beberapa opsi yang memang mungkin punya potensi lebih jauh untuk dikembangkan dan dipelajari, ya kan. Dan Page of Swords itu juga lebih ke apa namanya, komunikasi, teknologi, dan berpersepsi. Oke. Untuk kehidupan sosial kalian, Eight of Swords, kalian parno karena ketidaktahuan apa yang akan terjadi. Kenapa gitu kan? Istilahnya gini, energinya tuh gini. Kalian ragu-ragu, kalian takut, seakan-akan kalian takut, ya. Karena ini ada informasi-informasi yang mungkin menyesatkan, gitu. Ada informasi-informasi yang membuat kita gamang akan kemampuan kita sendiri dalam mengembangkan keterampilan. Ini dalam kehidupan sosial, ya. Jadi ada konflik informasi antara apa yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, gitu. Dan kalau bicara tentang sosial, bagaimana kita melihat diri kita di antara social settlement, ya, di antara di lingkungan kita sendiri, bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri. Dan bagaimana kita berkomunikasi. Dan ini juga tentang teknologi, balik lagi, teknologi, komunikasi, dan berpersepsi, ya. Karena swords, asal kita perlu kita penting, bahkan nggak hanya perlu, penting kita sadari apapun yang ada di pikiran kita, ya, itu sebenarnya bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita bicara terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Karena apapun yang kita percayai, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita percayai,
kita akan mendapatkan itu, gitu. Dan itulah yang akan menjadi kenyataan. Dan kalau ada kata we deserve what we believe we are, gitu, kita memang berhak mendapatkan apapun yang kita pikirkan dan kita percayai. Kalau kita berpikir kita kecil, ya kita akan menjadi kecil. Kalau kita berpikir kita besar, kita akan menjadi besar. Sekarang, yang real yang mana? Karena apapun yang di pikiran kalian juga real. Bukan hanya yang kelihatan tampak aja. Dan apa yang kalian pikirkan yang belum menjadi kenyataan itu sangat real. Sangat real. Justru yang real itu yang kalian lihat di sini, bukan yang kalian lihat di depan mata kalian. Karena persepsi kita sebenarnya mempengaruhi sangat besar. Apapun yang kita lihat pun, kita menilai, kita mendeskripsikan berdasarkan persepsi kita. Bukan berdasarkan persepsi orang lain. Dan itu yang kita percaya. Gitu loh. Nggak capek gue ngomong bahasa ini. Oke, itu kehidupan sosial. Asmara, it's even worse. Nine of Swords, kalian bisa sampai nggak tidur galau ya, saking nggak taunya gitu. Kalau nggak tahu tanya kali ya, gitu. Jangan onani otak, tanya, jangan berasumsi. Makanya ada namanya komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, jelas saja kita makin galau, kita makin jadi gila, makin sakit. Jangan menyalahgunakan imajinasi, berpersepsi, dan berkomunikasi dengan diri sendiri. Karena Nine of Swords itu ngomong sendiri loh. Our self-talk, hati-hati. Supratuto. Maksudnya, terlebih, gue ngomong untuk Virgo, maaf ya Virgo. Yang analisanya suka sampai detil gitu kan, ya nggak Virgo? Jangan digampar gue ya. Kalau ketemu sama gue Virgo jangan. Dicium boleh. Untuk challenge kalian, The Tower, aha moment, disruption, epiphany. Aha moment. Ini energinya si Pluto, energinya Pluto. Tapi di sini kenapa gue ngerasanya lebih kayak ke Uranus ya. Uranus tuh yang gue bisa kok, gue mampu kok. Kenapa gue harus percaya sama mereka di saat gue lebih percaya sama diri gue sendiri? That's it, gitu loh. Aha moment. Kalau gue mampu, gue bisa dan peduli dengan mereka. Gitu. Akan gue tunjukkan ke mereka kalau gue bisa. Gitu. Dan ini adalah fondasi yang memang kita bangun sendiri dan harus kita rubuhkan ya, untuk membangun sesuatu yang baru, struktur yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan cara berpikir atau hidup kita saat ini. Karena ini yang lama sudah tidak sesuai dengan apapun yang kita rasa, kita pikir saat ini. Sudah tidak sesuai karena kita berubah. Dan itu wajar. Sangat manusiawi, bahkan sangat semestais gitu. Sangat semestais tuh bahasa baru gua. Semesta aja berubah mulu. Gerak mulu, muter mulu. Masa kita enggak? Ya kan? Oke. Challenge-nya The Tower. Untuk apapun yang memang kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Beradaptasi namanya judulnya. Ya kan? Kalau ada pandemik gitu kan, ada pandemik. Terus sekarang gua nggak bisa kerja, terus ngapain nungguin gitu? Ya mati lagi gua lama-lama. Nungguin diem aja gitu. Jangan entah sampai kapan baliknya lagi.
mati gue lama-lama, ya nggak? Oke. Virgo, Virgo, energi lo. Virgo, untuk Virgo ya. Dan apapun yang tidak fondasi atau struktur apapun yang tidak dibangun berdasarkan cara pikir yang berjangka panjang akan rubuh. Entah perusahaan kalian tidak memikirkan lingkungan hidup, contohnya nggak sustainable, ya wajar-wajar aja kalau sekarang krisis. Kalau tidak memikirkan SDM-nya gitu, kalau nggak memikirkan kesejahteraan pekerjanya, pegawainya, wajar aja kalau roboh. Kesehatannya, Virgo, energi kamu minggu ini secara keseluruhan, The Hangman in reverse, ya ini di rumah ketujuh kalian, ini energi Pisces. Masalah relationship kah? Kalian dapat aha moment? Challenge ya? Challenge kamu specifically di minggu ini? Page of Pentacles, belajar lagi, ingin mengembangkan wawasan, pengetahuan, bahkan keterampilan, ya, memulai sesuatu yang baru. Cara apa yang harus dilakukan, cara terbaik untuk melewati minggu ini untuk Virgo? Two of Swords terbaik. Oke. The outcome, Seven of Pentacles. Virgo, ini energi Pisces juga ya, by the way. Outcome-nya kembali ke ilusi. Kembali ke bermimpi, senang, nyaman dalam bermimpi. Nanti bisa keseluruhan, Two of Pentacles kebalik. Di baliknya ada Eight of Pentacles. Mungkin ini ada yang berhubungan dengan anak. Ada dua anak di sini. Ya. Two of Pentacles kebalik. Kalian akan melepaskan anak itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang melepaskan apapun yang kalian pikir itu bernilai, yang sudah mengokupansi bukan sih bahasanya, yang menjadi apa sih namanya, gue ngomong bahasa Inggris gimana? yang menyibukkan kalian selama ini. Kalian sudah siap melepaskan apapun yang membuat kalian entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu yang menyibukkan, menyita waktu dan energi kalian selama ini. Itu maksud gue. Energi kalian, kalian sudah bosan dengan menggantungkan diri. Kalian sekarang udah terbangun, melek, hula, pagi semesta gitu.
dan kalian ingin belajar lebih banyak lagi tentang apapun yang memang menarik minat kalian untuk bisa menjadi bekal untuk kalian sendiri dalam menciptakan apapun yang kalian impikan. Tapi kalian masih harus yakini diri kalian sendiri tentang bagaimana atau apa yang kalian akan tekuni. Dan kalian pun sibuk bermimpi lagi. Gue mau klarifikasi. Gak cihuy gue. Two of Swords. Ten of Pentacles kebalik. Ada pertikaian di situ. Eight of Pentacles, energinya kamu. Lovers, got it. Page of Swords. Oke, challenge kamu adalah kamu ingin mempelajari lebih banyak dalam bagaimana berkomunikasi dan menyampaikan, bagaimana juga supaya tidak menyakitkan atau tentang kemapanan dan stabilitas yang memang harus selesai dan mulai membangun yang baru, ya, merencanakan yang baru. Tapi tetap di situ ada pilihan. Jadi sebenarnya pilihannya itu tentang sexual chemistry. Kalian bingung bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang memang kalian inginkan. Ya udah dipikir-pikir aja dulu katanya gitu. Jadi ya minggu ini kamu berpikir. Seven of Cups sebagai outcome. The Emperor, Nine of Cups, and Knight of Wands, the Death. Kalian ambil power kalian balik. Kalian akan menjadi pilot untuk kehidupan kalian sendiri, dan kalian mulai merasa kalian mulai mengekspresikan diri kalian untuk lebih happy, dan lebih punya kebebasan dan mandiri. Tapi untuk semua harus melewati transformasi. Kalian harus berubah untuk mendapatkan apapun yang kalian mimpikan. Relokasi, travel, komunikasi yang cepat ini melalui teknologi kayaknya sih, ya. Fast communication. Mungkin kalian berurusan dengan Sagittarius, Aries, Gemini, Virgo seperti kalian, dan Pisces pastinya. Scorpio, Cancer, oke. Garis guidance, hampir lupa. Garis guidance buat Virgo minggu ini. Nasihatnya apa buat Virgo minggu ini?
Conventina, purification Virgo. It's time for cleansing, detoxification of your body and mind. Disuruh detox Virgo. Jadi dermit nggak cukup. Merenung nggak cukup buat kamu. Butuh detox. Mind and body. Kesannya energi lo kotor banget Virgo. Maaf ya Ci. Jangan pakai tersinggung ya. Enggak, Virgo mah gak gampang tersinggung. Enggak tahu, Virgo mah gak gampang tersinggung. Cinta gue sama Virgo. Ya Virgo, dah bacaan lu dah. Sekarang Capricorn. Dibalikin. Capricorn, minggu ini energi kamu secara overall challenge kamu secara spesifik minggu ini, dan apa yang the best way untuk melewati minggu ini, dan outcome-nya apa. Capricorn, Capi. The moon in reverse, Capi. Oke, challenge yang kamu minggu ini, Two of Wands. The best way to move forward, to pass through the week. Apa yang membuat langkah apa yang paling baik buat kamu untuk melewati minggu ini? Page of Wands. Reach out. Komunikasikan, datengin, sampaikan. Outcome, the Hierophant. Energi secara keseluruhan, Four of Swords. Tapi energi kalian, energi alam bawah sadar kalian butuh relax. Kalian butuh meditasi, kalian butuh merenung, kalian butuh hening. Jangan ajak-ajak Virgo tadi. Bercanda. Ntar dalam. Energi kamu secara keseluruhan, ini energinya Pisces atau enggak Cancer ya, tentang segala misteri yang keluar, tentang segala rahasia yang terbongkar atau terungkap, tentang perasaan yang selama ini ditahan ya, terungkap. Lupa aja, bentar ya. Apa namanya, energi Capricorn. Bercat kalian mana? Gue lupa. Pasang bercat. Oke. Dan Venus juga lagi di sini, di Cancer. Dan ini semua tentang relationship ya. Karena Cancer adalah di rumah ketujuh kalian, Capricorn. Jadi ada misteri atau rahasia-rahasia yang memang harus diungkapkan atau terungkapkan. Entah kalian yang mengungkapkan atau orang lain yang mengungkapkan. Ya, minggu ini adalah saatnya segala sesuatunya keluar. Dan tapi yang gue pingin antisipasi di sini adalah ya, apapun itu, entah itu menyakitkan atau menyenangkan ya, kebenaran itu adalah yang terbaik. Itu aja sih. Kejujuran itu adalah segalanya buat gue. Challenge-nya kalian ada di crossroad, sama seperti incoming energi minggu ini. Kalian sudah mulai merencanakan masa depan kalian bersama-sama. Kalau di deck ini ya, itu challenge kalian.
kalian sudah. Jadi ada misteri yang kemudian akan berefek, berdampak, apapun nanti yang terungkapkan itu nanti akan berdampak di apapun yang kalian sudah rencanakan bersama ya. Dan bagaimana melewati minggu ini, cara yang terbaik untuk melewati minggu ini adalah page of wands. Sampaikan aja, temui aja, katakan, ungkapkan tentang komitmen yang memang kalian punyai, kalian miliki. Komitmen kalau memang harus berhadapan dengan institusi, kalau kalian ingin punya komitmen dengan dia, dengan diri kalian, entah setiap orang berbeda, kalian kalian mengharapkan komitmen yang jelas, rumah tangga mungkin, keluarga mungkin, pekerjaan mungkin, ya, kontrak mungkin. Ini energinya Taurus. Ya, ini di rumah kelima kalian, yaitu romance dan love affairs. Dan bagaimana mengekspresikan diri kalian. Ulala. Jadi kalian ingin mengungkapkan perasaan kalian, atau kalian seseorang, atau orang ketiga, love affair soalnya, men. Entah kalian yang orang ketiga apa, yang ngerti lah maksud gue gitu kan. Oke, Goddess guidance, nggak ada yang perlu diklarifikasi buat Kapi. Mau, Mother Earth, you are called up on to help with environmentalism. Kalian dipanggil untuk membantu masalah lingkungan hidup, Kapi. Kita punya, setiap individu punya panggilannya masing-masing. Tujuan hidup kita di sini untuk sesama dan lingkungan itu ada. Jadi kalau memang kita aware, kalau kita melek, lebih sadar akan itu, kita punya tujuan dan lebih fulfilling gitu. Yang namanya Four of Cups itu udah nggak ada lagi kalau kita udah tahu apa calling kita. Bukan numpukin harta, bukan numpukin ketenaran, bukan memperhedonis image kita, bukan. Kalau kita tahu calling kita. Apa kata universe? Oh tadi belum ya, siapa namanya? Virgo, universe tarot nggak dapet. Maaf, lupa Virgo. Ups. Kapi, apa kata semesta untuk Kapi minggu ini? I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Jadi saya menemukan arti yang lebih mendalam dan perkembangan pribadi di balik semua ketidaknyamanan. Cakep, Kapi. Keren. Bacaannya oke. Untuk minggu ini oke energinya. Taurus, my Jupiter. Hello.
Taurus. Taurus, energi kamu minggu ini secara keseluruhan, challenge kamu specifically, dan apa yang harus dilakukan Taurus untuk melewati minggu ini dengan memuaskan dan result. Kok nggak keluar-keluar ya? Bagi Taurus, Ace of Wands kembali. Challenge-nya Five of Swords. The best way to pass through the week. Seven of Pentacles. Kok nggak kayak seperti biasanya ya energinya Taurus? Kamu energi ketukar sama siapa Taurus? Outcome, Eight of Pentacles. Kerja, energi secara keseluruhan, Six of Cups. Iya nih, ketukar nih energi nih. Nggak terima gitu gue. Okay. Taurus, energi kamu adalah kamu ingin memulai sesuatu yang baru yang sempat kamu pikirkan, sempat kamu rasakan, ingin memulai sesuatu yang baru tapi tidak kamu lakukan. Dan ini sekarang kembali lagi energinya. Ingin memulai sesuatu tapi tertunda, gitulah. Challenge-nya adalah kamu harus keluar dari lingkungan kamu sendiri. Apa yang terbaik yang harus kamu lakukan untuk melewati minggu ini adalah Seven of Pentacles. Kamu harus nggak ada yang harus, maksudnya gini. Yang cara terbaik melewati minggu ini adalah observasi, cermati apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tanamkan, hasilnya tuh sejauh ini seberapa, kayak mana gitu. Mau kita lanjutkan atau sudah kan? Hasilnya worth it gak? Dan bagaimana kalau ingin dilanjutkan? Jadi kita lagi dalam proses berpikir bagaimana mengembangkan potensial kita, diri kita sendiri. Ya. Dan outcome-nya adalah kerja, belajar. E40. Energi secara keseluruhan masih ada di emosional tentang masa lalu. Masih sering bermimpi. Nah, ini suka nyaru-nyaru nih, ya kan? Kalian mimpi, berfantasi tentang memori, atau kalian mengobservasi apa yang kalian bisa lakukan. Ayo, jangan being deceptive ya. Artinya ini beda fokus. Jangan menipu diri sendiri. Kalau ini kalian gak maju, kalau ini kalian bisa maju. Jadi fokusnya nggak sama loh, beda. Beda. Fokusnya yang mana? Tapi ini energi alam bawah sadar kalian ya. Kalian mau fokusnya ke sini, ini kalian bisa maju. Tapi kalau kalian lewatkan ini, ya, kalian tidak fokuskan ini juga, kalian tidak mengambil tindakan akan apa ini akan memakan secara tidak kita sadarin, ini memakan kita dari belakang. Oke. Goddess guidance buat Taurus. Wih,
Gue belum siap. Apa kata Goddess Guidance? Dapat 2. My way, cycles and rhythm. Honor the cycle of your body, energy level, and emotions. Hargai, hormati setiap siklus dari badan kita, body kita, dan energi, juga emosi kita. Ya. Ini kalian baca ini deh. Tulisannya putih sih ya, susah untuk baca. Ya udahlah. Samarianon, sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Jadi kamu itu seperti pesulap, kalian seperti pesulap yang bisa memanifestasi apapun menjadi kenyataan dengan niat yang jelas. Oke, apa kata semesta untuk Taurus? Taurus. Taurus. When I accept the life of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ketika saya menerima cinta dari semesta sebagai guru utama saya akan selalu dibawa kembali ke terang. Oke. Udah ya semuanya, maaf ya Virgo, kelewatan semestanya. Sampai ketemu minggu depan di Tentang Kamu permingguannya. Dah.